Setelah Wang Lin membunuh satu master kutukan 8 daun di lapisan keempat, Wang Lin langsung memasuki lapisan kelima. Saat Wang Lin memasuki lapisan kelima, Wang Lin melihat 3 pohon reinkarnasi dan di atasnya ada 3 master kutukan 8 daun yang terluka parah dan hampir mati. Wang Lin pun langsung melesat ke arah salah satu master kutukan 8 daun untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba pohon itu menyerang Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur kembali untuk menghindari serangan. Kemudian tanaman-tanaman itu berkumpul membentuk manusia. Wang Lin yang tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka, dia langsung mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. 600 juta fragmen jiwa dan 26 jiwa utama termasuk jiwa Dutian muncul. Kemudian 500 juta fragmen jiwa dan lebih dari 10 jiwa utama menyatu, dan membentuk satu fragmen jiwa tahap awal Ascendan. Fragmen jiwa yang tersisa dan jiwa utama yang tersisa berputar di sekitar Wang Lin. Karena fragmen jiwa tahap Ascendan ini tidak bisa bertahan lama, jadi Wang Lin harus cepat membunuh mereka. Kemudian, fragmen jiwa tahap awal Ascendan langsung membunuh manusia yang dibentuk oleh pohon, menghancurkan 3 pohon reinkarnasi, dan membunuh 3 master kutukan 8 daun yang terluka. Sementara itu, Wang Lin mengumpulkan ketiga tengkorak kepala master kutukan 8 daun yang sudah dibunuh. Dengan fragmen jiwa Ascendan tersebut, Wang Lin dengan cepat memasuki lapisan ke-6, lapisan ke-7, lapisan ke-8, lapisan ke-9, dan lapisan ke-10. Wang Lin membunuh semua anggota klan peninggalan immortal di setiap lapisan dan setelah di lapisan ke-10, fragmen jiwa Ascendan menghilang karena waktu penggabungan sudah habis. Wang Lin pun kembali menyimpan bendera 1 miliar jiwa. Setelah mencapai lapisan ke-10, Wang Lin sudah membunuh total 19 master kutukan 8 daun. Wang Lin juga mendapatkan banyak batu roh dan mengumpulkan 19 tengkorak kepala dari master kutukan 8 daun yang telah dia bunuh. Kemudian Wang Lin menatap pintu masuk ke lapisan ke-11, dan dia ragu-ragu untuk memasukinya. Wang Lin tidak tahu berapa banyak lapisan yang ada di tanah peninggalan immortal tersebut. Untuk berjaga-jaga sebelum memasuki lapisan ke-11, Wang Lin membuat formasi teleportasi kecil yang diajari Dutian untuk melawan kekuatan keturunan klan iblis raksasa. Setelah membuat formasi teleportasi kecil di lapisan ke-10 itu, Wang Lin mulai memasuki lapisan ke-11 dan mengeluarkan pedang surgawi. Di dalam lapisan ke-11, Wang Lin melihat ada seorang wanita cantik dengan tato 9 daun di dahinya. Meskipun Wang Lin belum pernah bertemu dengan wanita tersebut, namun Wang Lin merasa tidak asing dengannya. Di atas wanita tersebut ada gulungan yang terbuka, dan ada 9 titik-titik emas yang melingkar dari gulungan. Wang Lin yang melihat gulungan tersebut terkejut, karena gulungan itu sama persis dengan gulungan yang Wang Lin dapatkan dan dia masih tidak tahu cara untuk menggunakannya. Tak lama kemudian, wanita itu membuka matanya. Wang Lin yang melihat mata wanita itu langsung mengerti kenapa dia tidak asing saat melihatnya, karena dia mirip dengan sisa jiwa domain di dalam harta milik leluhur klan iblis raksasa. Pada saat ini pedang surgawi di tangan Wang Lin bergetar dan Suli Guo keluar dari pedang. Suli Guo yang terpengaruh oleh pesona wanita itu langsung menghampirinya dan bergumam, "Adik perempuan peri, jangan takut. Kakakmu akan datang." Wanita itu tersenyum dan tangannya meraih dahi Suli Guo. Namun tiba-tiba Suli Guo langsung sadar dan kembali masuk ke dalam pedang surgawi di tangan Wang Lin. Wang Lin menatap wanita itu dan bertanya, "Siapa kamu?" Mendengar hal itu, wanita itu mengatakan kalau dia biasa dipanggil Meiji oleh para kultivator, sedangkan di klan peninggalan immortal, dia adalah leluhur ketiga. Mendengar hal itu, Wang Lin berkata, "Jadi kamu adalah leluhur ketiga." Junior sudah kasar karena datang ke sini dan akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, Wang Lin mulai mundur untuk segera pergi dari sana. Namun kemudian Meiji berkata, "Jangan memanggilku leluhur ketiga. Aku lebih suka kalau orang memanggilku Meiji. Kamu bisa pergi hari ini, tetapi jika kamu patuh padaku." Setelah mengatakan itu, Meiji melambaikan tangannya dan seketika terowongan untuk kembali ke lapisan ke-10 ditutup. Melihat hal itu ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia bertanya, "Apa maksud senior?" Saat ini mata Meiji dipenuhi dengan pesona yang memikat dan berkata, "Aku bisa mencium aroma bersih yang keluar dari tubuhmu. Aku yakin kalau kamu masih belum merasakan seorang wanita. Aku beruntung." Mendengar hal itu ekspresi Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia berkata, "Karena kamu berada di sini berarti kamu sedang terluka parah. Senior leluhur ketiga, apakah kamu mengenali benda ini?" Setelah Wang Lin mengatakan itu, dia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa untuk menggertak Meiji. Melihat hal itu, Meiji terkejut dan berkata, "Bendera 1 miliar jiwa." Kemudian Meiji melihat pedang surgawi dan bendera 1 miliar jiwa di tangan Wang Lin dan dia berkata, "Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan 2 harta itu?" Mendengar hal itu Wang Lin berkata, "Jika kamu berada di kekuatan penuhmu, aku tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melawanmu, tapi aku yakin kamu sekarang sedang terluka parah. Senior, jangan paksa aku, itu tidak baik untuk kita berdua. Adapun masalah hari ini, aku akan meninggalkan tanah peninggalan immortal ini dan kamu bisa terus menyembuhkan lukamu." Wang Lin mengatakan itu karena dia tidak yakin untuk bertarung melawan Meiji. Bagaimanapun juga, kekuatan Meiji setara dengan kultivator Ascendan.
Meskipun Wang Lin yakin kalau Meiji sedang terluka parah, namun Meiji pasti memiliki cara untuk menghadapi Wang Lin. Sementara itu Meiji mulai merayu Wang Lin dan berkata, "Aku hanya ingin bersenang-senang denganmu." Selain itu, tanah peninggalan immortal memiliki total 19 lapisan. Setelah kamu melewati kakak di sini, kamu bisa menemukan rahasia kekuatan tato klan peninggalan immortalku. Lebih penting lagi, itu dijaga oleh fragmen jiwa leluhur pertama. Kamu memiliki bendera 1 miliar jiwa, kamu tidak ingin mengumpulkan fragmen jiwa leluhur pertama. Mendengar hal itu Wang Lin berkata, "Aku akan memberimu waktu 3 detik. Apakah aku pergi atau bertarung tergantung padamu." Mendengar hal itu, Meiji menghela napas dan mengulurkan tangan yang seketika terowongan menuju lapisan ke-10 yang telah ditutup kembali terbuka. Kemudian Meiji berkata, "Karena kamu tidak ingin bersenang-senang denganku, aku hanya bisa membiarkanmu pergi, tapi kamu harus mengembalikan sisa jiwa domain milikku." Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan kalau dia akan melepaskan sisa jiwa domain milik Meiji, setelah Wang Lin meninggalkan tanah peninggalan immortal. Setelah mengatakan itu, Wang Lin bergegas pergi ke terowongan menuju lapisan ke-10. Melihat hal itu, Meiji yang sudah membuat jebakan, dia tersenyum. Namun tiba-tiba Wang Lin yang mau memasuki terowongan ke lapisan ke-10 berhenti, dan menggunakan formasi teleportasi kecil yang sudah dia siapkan sebelumnya. Kemudian tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali di lapisan ke-10. Wang Lin dengan cepat terbang untuk keluar dari sana. Sementara itu di lapisan ke-11, Meiji bergumam, "Sungguh seorang kultivator kecil yang berhati-hati. Dia benar-benar membuatku sangat menyukainya. Jika aku menghisapnya kering, itu akan membuat kekuatan tatoku pulih sedikit." Kemudian Meiji melambaikan tangannya ke gulungan yang ada di atasnya, dan berkata, "Tangkap dia dan bawa dia kembali ke sini." Setelah Meiji mengatakan itu, gulungan itu tertutup dan menghilang. Di sisi lain, Wang Lin yang terus melarikan diri, dia sudah tiba di lapisan kedua. Wang Lin mengira kalau Meiji tidak mungkin membiarkan dirinya pergi begitu saja. Wang Lin pun melihat terowongan untuk kembali ke lapisan pertama. Namun tiba-tiba Wang Lin yang merasakan sesuatu, dia langsung melancarkan serangan pedang surgawi ke arah belakangnya. Sementara itu di belakang Wang Lin gulungan milik Meiji muncul dan gulungan itu terbuka. Kemudian sebuah gambar ular muncul di dalam gulungan dan tiba-tiba sebuah naga besar keluar dari gulungan yang langsung menyerang ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin langsung melancarkan serangan dengan pedang surgawinya, namun serangannya menembus tubuh naga itu. Wang Lin terkejut dan langsung membentuk segel untuk membuat formasi larangan. Larangan itu langsung mengenai kepala naga dan meledak. Tubuh naga itu mundur kesakitan, dan larangan masih menutupi kepalanya seperti jaring. Sementara itu Wang Lin dengan cepat memasuki terowongan ke lapisan pertama. Saat ini sebuah gambar harimau muncul di dalam gulungan, dan harimau besar keluar dari gulungan tersebut. Kemudian harimau itu menghancurkan larangan di kepala naga, dan setelah larangan itu hancur, naga dan harimau dengan cepat mengejar Wang Lin ke lapisan pertama. Saat Wang Lin tiba di lapisan pertama, naga dan harimau juga muncul di belakang Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin juga mengeluarkan gulungan miliknya, namun dia masih tidak tahu cara menggunakannya. Saat melihat gulungan milik Wang Lin, naga dan harimau tiba-tiba berhenti dan tidak berani mendekat. Kemudian Wang Lin membuka gulungan itu yang memiliki 1 titik emas ungu. Tak lama kemudian, gulungan Meiji juga muncul di sana. Naga dan harimau yang melihat ada 2 gulungan yang sama persis, mereka mulai kebingungan. Di sisi lain, Meiji di lapisan ke-11 terkejut, karena Wang Lin memiliki harta milik klan peninggalan immortalnya. Meiji pun berpikir kalau itu gulungan milik leluhurnya dan ditemukan oleh Wang Lin. Kemudian Meiji menyuruh gulungan miliknya untuk kembali. Di lapisan pertama, gulungan milik Meiji bergetar. Kemudian naga dan harimau berubah menjadi 2 cahaya untuk kembali ke gulungan Meiji. Namun tiba-tiba sebuah bayangan wanita keluar dari gulungan milik Wang Lin. Bayangan wanita itu melambaikan tangannya dan memanggil naga dan harimau. Naga dan harimau yang mau kembali ke dalam gulungan Meiji tiba-tiba berhenti dan mendekati bayangan wanita. Kemudian bayangan wanita kembali masuk ke dalam gulungan Wang Lin. Bahkan naga dan harimau juga mengikuti bayangan wanita masuk ke gulungan Wang Lin. Di sisi lain, Meiji di lapisan ke-11 tiba-tiba terluka, karena tato naga dan harimaunya telah dicuri. Meiji yang masih terkejut dia bergumam, "Leluhur siapa ini?" Dia rela menyegel dirinya sendiri di harta gulungan untuk menjadi binatang tato sendiri. Setelah mengatakan itu, Meiji memanggil kembali gulungan miliknya. Di lapisan pertama, gulungan Meiji kembali tertutup dan tiba-tiba menghilang. Sementara itu Wang Lin mengambil gulungan miliknya dan kembali menyimpannya. Saat ini Wang Lin tidak punya waktu untuk memeriksa gulungan tersebut, dan dia dengan cepat keluar dari tanah peninggalan immortal. Setelah keluar, Wang Lin tidak membebaskan sisa jiwa domain Meiji seperti yang disepakati sebelumnya, karena menurut Wang Lin, sisa jiwa domain Meiji akan berguna untuk Wang Lin. Di sisi lain, Zhu Kuezi saat ini ada di belakang Gunung Suzaku. Di depannya ada kristal merah dan itu adalah hati kultivasi bintang,
yang digunakan untuk mengendalikan kristal kultivasi bintang. Saat ini Zhu Kuezi sangat marah kepada Yun Kuezi yang sudah menyerangnya secara diam-diam. Zhu Kuezi pun bergumam, "Yun Kuezi, kau dan aku tumbuh bersama dan memiliki bakat yang sama. Namun mengapa Suzaku sebelumnya, Qian Pinghai, selalu memperlakukanmu dengan baik? Dia selalu memujimu, namun dia selalu menatapku dengan tatapan dingin. Rasanya dia akan membunuhku jika aku melakukan kesalahan." Zhu Kuezi sangat membenci Qian Pinghai Suzaku generasi sebelumnya, karena perlakuannya kepada Zhu Kuezi berbeda, dan lebih bersikap baik kepada Yun Kuezi. Zhu Kuezi lebih membenci Qian Pinghai, saat Qian Pinghai memberi Zhu Kuezi formasi misterius Suzaku. Karena setiap kali Zhu Kuezi menggunakan formasi tersebut, jiwa asalnya akan terluka parah, dan jika sering menggunakan formasi tersebut, jiwa asal tidak akan bisa pulih. Oleh karena itu, Zhu Kuezi sangat membenci Qian Pinghai. Bahkan setelah Qian Pinghai mati, Zhu Kuezi menjual tubuh Qian Pinghai kepada sekte mayat. Dan untuk membalas dendam kepada Qian Pinghai, Zhu Kuezi mengajari Qian Feng formasi misterius Suzaku, karena Qian Feng keturunan Qian Pinghai. Bahkan Qian Pinghai awalnya mau memilih Yun Kuezi untuk menjadi Suzaku berikutnya. Zhu Kuezi pun bergumam, "Yun Kuezi, kamu tahu tentang keberadaan kristal kultivasi bintang. Kamu memberiku 3 bulan agar aku mempertimbangkan apakah itu layak untuk menghancurkan kristal kultivasi bintang dan kamu tidak ingin membiarkanku bertindak terlalu jauh. Yun Kuezi, aku akan bermain permainan denganmu. Jika kamu bisa mendapatkan kristal kultivasi bintang ini sebelum hidupku berakhir, aku tidak keberatan memberikannya kepadamu. Tapi jika kamu kalah, aku akan menghancurkan kristal kultivasi bintang untuk menyeret klan peninggalan immortalmu mati bersamaku." Di sisi lain di sebelah barat Suzaku, Qian Feng sedang duduk dan di belakangnya Hong Bi sedang berdiri. Qian Feng yang masih marah kepada Wang Lin karena telah melukainya. Qian Feng berencana untuk balas dendam kepada Wang Lin, dan melahap domain milik Wang Lin. Qian Feng mengira meski Wang Lin memiliki bendera 1 miliar jiwa, Qian Feng juga mendapatkan harta kuat dari Zhu Kuezi, dan Qian Feng sangat percaya diri bisa mengalahkan Wang Lin. Namun Qian Feng sudah mencurigai Zhu Kuezi yang memiliki niat buruk kepadanya. Jadi Qian Feng tidak mau menggunakan harta yang diberikan Zhu Kuezi begitu saja kecuali dia terpaksa harus menggunakannya. Qian Feng pun bergumam, "Aku akan membutuhkan bantuan adik junior Liu Mei untuk melahap domain Cheng Niu. Aku harus hati-hati merencanakan ini. Setelah aku melahap domain Cheng Niu dan menangkap adik junior Liu Mei, aku akan meninggalkan planet ini. Sebelumnya aku tertarik menjadi Suzaku berikutnya, tetapi sekarang planet ini berantakan, gelar Suzaku tidak lagi berguna bagiku. Namun sebelum pergi, aku harus membunuh pelacur itu, Zixin." Di sisi lain, Wang Lin yang telah meninggalkan tanah peninggalan immortal, dia pergi ke medan perang asing dan menangkap jiwa pengembara untuk memulihkan bendera 1 miliar jiwa. Namun jiwa pengembara itu tidak dapat digunakan, karena jiwa pengembara dan jiwa di dalam bendera akan saling serang, dan tidak bisa dicampur. Oleh karena itu, rencana memulihkan bendera 1 miliar jiwa telah gagal. Kemudian Wang Lin pergi ke negara Zhao untuk mengambil darah leluhur pendiri klan iblis raksasa yang tersegel di sekte mayat di negara Zhao.